Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 9A berkesempatan untuk menjelaskan hasil identifikasi kami dari gangguan biotik pada pohon terguli yang terdapat di Jalan Podokarpus 2, dekat rumah dinas Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, ada dua penyakit yang kita temukan pada pohon terguli di Jalan Podokarpus 2, yaitu embun jelaga atau embun hitam meliola dan hawar daun. Di sana juga kami menemukan hama kutu putih dan ulat daun. Sebelumnya, saya akan menjelaskan eh, mengenai pohon terguli terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tania Melinda, Ketua Kelompok 9A. Nah, pohon terguli itu, atau dikenal juga sebagai Golden Shower Tree, adalah pohon dengan bunga lebat berwarna kuning yang berasal dari famili Fabaceae atau kacang-kacangan. Spesifiknya, berasal dari genus Cassia dengan nama ilmiah Cassia fistula. Terguli itu berasal dari wilayah tropis di Asia Selatan, seperti India dan Sri Lanka. Di negara-negara subtropis, tengguli banyak ditanam karena ketika musim semi, pohonnya itu akan ditanami, bukan ditanami, tapi pohonnya itu akan berbunga dan bunganya lebat juga menggantung, sehingga dikenal juga sebagai golden shower tree. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit pada pohon terguli di Jalan Podokarpus 2, yaitu embun hitam meliola atau embun jelaga. Embun hitam meliola itu adalah penyakit yang umumnya menyerang organ daun. Tanaman yang terserang embun jelaga awalnya ditandai dengan adanya bercak putih pada daun. Bercak putih tersebut akan berkembang cepat dan membentuk lapisan kehitaman yang lengket di permukaan daun. Setelah daun terinfeksi, daun akan tampak menguning dan mengering sehingga pertumbuhan tanaman dapat terhambat dan mengakibatkan hasil panennya berkurang. Nah, embun jelaga dapat menyebar melalui serangga pembawa penyakit, khususnya itu serangga penghisap seperti kutu daun dan kutu putih. Makanya di daun-daun yang terkena embun jelaga itu sering sekali ditemukan juga kutu putih. Mereka ini akan menghisap getah tanaman dan mengeluarkan honeydew yang menjadi media bagi jamur untuk berkembang biak. Meski begitu, sebenarnya embun jelaga juga bisa menyebar karena spora yang terbawa oleh angin. Terdapat dua patogen penyebab penyakit embun jelaga, yaitu Meliola sp yang dapat menyebabkan kematian pada sel-sel jaringan tanaman dan Capnodium sp yang hanya menghambat pertumbuhan tanaman. Kelembapan yang tinggi dan sirkulasi udara yang buruk juga dapat meningkatkan risiko pertumbuhan jamur. Serangan embun jelaga ini sebenarnya tergolong tidak mematikan, tetapi pada kasus yang berat, embun jelaga dapat menghambat proses fotosintesis. Nah, tanda-tanda yang ada pada daun yang terinfeksi embun jelaga itu yang paling jelas adanya lapisan hitam yang menyerupai jelaga di permukaan daun, sama adanya kehadiran serangga penghisap tadi, seperti kutu putih dan kutu daun. Selanjutnya, penjelasan mengenai hasil identifikasi dari penyakit embun jelaga akan dilanjutkan oleh Nancy. Lalu, Nancy, saya, Nanda Tabita Putri, akan menjelaskan cara mengobati dari embun jelaga. Yang pertama, itu ada pengendalian serangga yang menjadi media jamur berkembang biak dapat dilakukan dengan pemberian insektisida untuk mengendalikan populasi serangga penghisap yang memicu infeksi jamur. Yang kedua, ada pemangkasan daun dan cabang-cabang yang terlalu rapat untuk memastikan tanaman memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga penyebaran jamur dapat dikendalikan. Lalu yang ketiga, penggunaan larutan fungisida sebagai alternatif terakhir jika kondisi penyakit embun jelaga sudah parah. Lalu yang terakhir, ada pencegahan agar pohon tidak terinfeksi penyakit dan terserang hama dapat dilakukan dengan melakukan praktik pertanian yang baik, seperti melakukan rotasi tanaman, menjaga kelembapan tanah yang seimbang, mengatur jarak tanam, lalu memberantas gulma, polikultur, monitoring, dan memilih bibit unggul. Selanjutnya, hawar daun akan dijelaskan oleh Shirley. lalu selanjutnya adalah penyakit hama daun yang disebabkan oleh bakteri tanpa nanas infeksi.
Penyakit ini dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman untuk menghasilkan makanan. Penyakit ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelembapan, suhu, teknik budidaya, variasi, dan kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi atau unsur yang intah. Baik, selanjutnya adalah penyakit hawar daun yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas sp. Ini merupakan bakteri yang berbahaya bagi tanaman karena dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman untuk menghasilkan makanan. Penyakit ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelembapan, suhu, teknik budidaya, varietas, dan kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi atau unsur hara seperti nitrogen, magnesium, dan kalium dapat menyebabkan daun menguning, timbul bercak gelap, layu, dan akhirnya mati. Laju infeksi penyakit ini juga semakin tinggi apabila daerah tersebut hujan dan disertai oleh air. Selanjutnya terdapat tanda-tanda pada awal daun yaitu seperti muncul bercak-bercak gelap pada permukaan daun dan juga daun yang terinfeksi akan rontok sebelum waktunya. Selanjutnya penjelasan materi akan penjelasan materi awal daun akan dijelaskan oleh video. Perkenalkan, nama saya Vidya Zeba Aura Azahra akan menjelaskan tentang gejala dan pengobatan dari hawat daun. Gejala pada hawat daun dapat dilihat dengan yang pertama, daun berubah warna menjadi kuning atau coklat. Yang kedua, tanaman menunjukkan pertumbuhan yang terhambat atau tidak sehat. Nah, pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit hawar daun dengan cara yang pertama, sebelum mengambil tindakan harus mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab penyakit hawar daun. Yang kedua, penggunaan insektisida untuk mengendalikan hama seperti kutu, daun, atau ulat. Yang ketiga, pengendalian penyakit dengan memangkas bagian daun untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat, perbaikan nutrisi dengan memberikan pupuk untuk memperbaiki kesehatan tanaman dan melakukan pengujian untuk mengetahui kekurangan nutrisi dan menyesuaikan pemupukan. Dan yang terakhir, pengelolaan air dengan menyesuaikan penyiraman agar tidak berlebih atau kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan pencegahan hawar daun oleh Karnel. Em, Mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan mengenai kutu putih oleh Rania dan Saska. Sebelumnya, Oke. perkenalkan nama saya Rani Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kutu putih dan juga penyebab terjadinya kutu putih. Kutu putih ini termasuk dalam kelompok serangga skala besar yang menjadi hama tanaman. Nah, menurut beberapa sumber, kutu putih ini memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Kutu putih ini memiliki beberapa ciri. Mereka ini memiliki sifat parthenogenetik telitoki, yang artinya mereka dapat bereproduksi tanpa melibatkan perkawinan jantan. Mereka ini juga memiliki bentuk telur yang khas. Lalu, mereka ini menyerang tanaman dengan cara menghisap sari tanaman melalui proboscis mereka. Nah, kutu putih ini biasanya menyukai bagian-bagian tanaman yang masih muda dan juga lembut. Lalu, apa sih penyebab adanya kutu putih itu? Nah, penyebab adanya kutu putih ini yang pertama ada overwatering atau kelebihan air. Karena kondisi tanah yang terlalu lembab itu akan menciptakan lingkungan yang ideal bagi kutu putih untuk berkembang biak. Lalu yang kedua ada pemberian pupuk berlebihan, terutama pada pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Karena hal ini dapat merangsang pertumbuhan vegetatif yang cepat dan mendorong pertumbuhan tunas, tunas muda yang lembut, yang mana ini menjadi daya tarik bagi kutu putih. Yang ketiga ada kondisi lingkungan yang menguntungkan, seperti suhu yang hangat, kelembapan tinggi, dan juga kurangnya ventilasi udara yang baik, itu dapat menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan populasi kutu putih. Yang keempat, ada penularan melalui serangga vektor.
Nah, kutu putih ini bisa ditularkan melalui serangga faktor seperti semut ataupun lebah. Dan yang terakhir ada pergerakan angin atau hama. Nah, selain dari serangga, kutu putih ini juga bisa dibawa oleh angin ataupun hama lain yang terdapat pada tanaman yang telah terinfeksi. Selanjutnya, untuk tanda dan gejala akan dijelaskan oleh Saska. Izin perkenalkan, nama saya Saskana Tata Rizky. Di sini saya menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh kutu putih. Gejala yang pertama adalah tanaman menjadi layu, kemudian melengkung dan berubah warna menjadi kekuningan. Kemudian yang kedua adalah daun gugur sebelum waktunya. Kemudian tandanya terdapat massa telur berwarna putih yang mirip dengan kapas. Kemudian tanaman tertutup lilin. Kemudian terdapat embun madu yang lengket. Selanjutnya, ulat akan dijelaskan oleh Mila. Perkenalkan, saya Tamara Kasiwi dengan NIM 24535855 KT 100676. Ulat yang dapat merusak tanaman tersebut terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah ulat gerayak atau Spodoptera sp. Ulat yang masuk ke dalam famili Noctuida ordo Lepidoptera, di mana gejala serangan pada pohon yaitu terlihat bahwa ulat tersebut memakan jaringan permukaan daun dan jaringan daun pada pucuk. Selanjutnya ada ulat daun, Limatria dispar. Ulat ini memakan daun pada berbagai spesies pohon dan semak berdaun lebar. Ulat ini juga memakan banyak spesies pohon kecil dan semak belukar di kebun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karnel. Perkenalkan, saya Tina Rustika. Akan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan hawar daun. Yang pertama, pemilihan varietas tahan. Gunakan varietas tenggul yang tahan terhadap penyakit hawar daun, terutama, pencegahan dan pemberantasan hawar daun. Pertama, pemilihan varietas tahan. Gunakan varietas terenggali yang tahan terhadap penyakit hawar daun, terutama yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Yang kedua, pengaturan jarak tanam. Pastikan jarak tanam tidak terlalu rapat untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan di sekitar tanaman. Ketiga, sanitasi lahan. Bersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dan gulma yang dapat menjadi inang patogen. Keempat, pengairan yang baik. Hindari genangan air pada lahan, terutama saat musim hujan, untuk mencegah penyebaran bakteri. Dan yang terakhir, penggunaan agensia hayati. Manfaatkan bakteri antagonis seperti Corynebacterium atau Paenibacillus polymyxa untuk mengendalikan infeksi. Untuk selanjutnya, pencegahan dan pemberantasan ulat akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bunga. Oke, terima kasih Karnel. Perkenalkan, nama saya Zeskia Bunga Nugraini, dan saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan ulat dan kutu putih. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan ulat. Itu bisa dilakukan dengan monitoring rutin, yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi keberadaan ulat dan hama lainnya. Lalu yang kedua adalah pemberian insektisida. Gunakan insektisida yang sesuai dan aman untuk mengendalikan populasi ulat jika ditemukan serangan. Lalu yang ketiga ada penggunaan pheromone trap. Pasang pheromone trap untuk menarik dan mengurangi populasi hama. Lalu ada pencegahan dan pemberantasan kutu putih. Yang pertama adalah sanitasi lingkungan dengan menjaga kebersihan area sekitar tanaman untuk mengurangi tempat persembunyian dari kutu putih. Yang kedua, penggunaan pestisida nabati. Aplikasikan pestisida nabati seperti ekstrak neem atau sabun insektisida untuk melawan kutu putih secara alami. Lalu yang ketiga ada rotasi tanaman. Lakukan rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup dari kutu putih dan mengurangi investasi. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada Tania. Izin menambahkan teman-teman cara pencegahan dari kutu putih. Cara pencegahan secara alami itu yang pertama pelihara pemangsa alami seperti kutu putih. Eh, sorry, pelihara pemangsa alami kutu putih yaitu seperti kepi atau kumbang mari dan larva parasitoid. Kemudian yang kedua adalah menggunakan semprot minyak nimba sesuai dengan aturan yang berlaku
aturan dan ketentuan pada kemasan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan larutan bawang putih. Pada larutan bawang putih ini terdapat senyawa alisin yang dapat mengusir kutu putih. Kemudian dengan metode kimia, dengan pestisida, kimia sintetis, kemudian yang kedua adalah menggunakan alkohol, kemudian yang ketiga adalah dengan sabun cuci piring. Penggunaan sabun cuci piring ini dengan dicampur dengan air, kemudian disemprotkan pada pohon yang terkena kayu putih. Terima kasih. Baik, bisa diganti ke slide kedua. Nah, selanjutnya di bagian kiri dari halaman kedua infografis dapat dilihat itu adalah penyakit dan hama yang kita temui di pohon terguli di Jalan Podokarpus 2. Selanjutnya, sebenarnya cukup sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatannya kepada dosen pengampu mata kuliah Perlindungan Kesehatan Hutan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.